Puji nama Tuhan, hari ini kita bertemu kembali di ibadah online kita dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, dan saya percaya sukacita Tuhan tercurah buat keluarga Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita dengan pujian pertama kita, Ku bersyukur padamu Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan, buat kasih setianya, buat kebaikannya yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih
kasih-Mu Tuhan buat setiap kami. Sungguh besar Tuhan cinta Tuhan terhadap kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami ucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh dipersatukan di dalam ibadah, meskipun hanya ibadah online itu, kami yakin percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, sukacita Tuhan boleh mengalir dalam setiap jemaat-Mu Tuhan, di dalam ibadah di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk berkat Tuhan yang boleh Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami bersama-sama Tuhan, jemaat-Mu GKMI Bukit Hermon, menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal tengah akhir ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya urapan Tuhan, kuasa Tuhan boleh mengalir, boleh terjadi dalam ibadah kami, sehingga setiap jemaat boleh diberkati, sehingga jemaat boleh merasakan sukacita Tuhan boleh ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah naik, yang menyediakan tempat bagi kami. Sungguh kami ucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Saya percaya ada sukacita Tuhan boleh terjadi, tercurah di dalam keluarga kita masing-masing. Untuk itu saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bersorak-sorai, bersukacita memuji Tuhan dan pujian. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Persembahan kita pada hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa dulu. Kita mau serahkan persembahan kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami ucap syukur Tuhan pada saat ini, pada ibadah ini kami diberi kesempatan untuk kami boleh memberikan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan persembahan kami dari masing-masing keluarga lepas keluarga.
Biarlah persembahan kami ini boleh berguna bagi pelayanan kami Tuhan di gerejamu GKMI Bukit Hermann ini. Berkati para majelis yang mengelolanya, Engkau beri hikmat supaya boleh mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mengiringi persembahan kita hari ini, kita angkat pujian perubahan ajaib terjadi padamu. Tiba saat kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menopang dalam setiap kehidupan kita. Mari siapkan hati Bapak Ibu, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan hari ini boleh memberkati Bapak Ibu, semakin mengubahkan, memulihkan hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan, hidup yang lebih baik dalam mengiring Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, lewat lembah gelap,
Selamat pagi jemaat sekalian, keluarga besar GKMI Bukit Hermon. Apa kabar saudara? Saya percaya saudara semua, kita semua berada dalam keadaan baik dan sehat. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita yakin bahwa rancangan Tuhan itu tidak pernah salah. Selalu baik pada kita apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Ya, saya yakin Bapak Ibu dan Saudara juga tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Saya teringat firman Tuhan dari Amsal 17 ayat 22 yang mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Ternyata firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita tetap harus bersuka cita. Karena Allah kita tidak pernah tertidur, tidak pernah mengantuk. Dia selalu mempersiapkan yang terbaik bagi kita sekalian. Baik saudara, dalam rangka merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini 21 Mei tahun 2020, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya dan beberapa saudara akan menyanyikan sebuah lagu kita sekalian dari puji-pujian rohani 203 ayat 1 sampai 3. Judulnya adalah Tuhan tahu yang ku perlu. Tuhan tahu yang kita perlukan. Selamat mendengarkan, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Oh Yesus tahu bila ku susah, bila beban sangat berat, Dia mengerti tiap kedukaan, Dia mengerti karena kasih. Oh Yesus tahu yang ku perlu, ya Tuhan tahu yang ku perlu. Diberi lengkap semua keperluanku, Tuhan tahu yang ku perlu. Oh Yesus tahu bila ku lemah, bila musuh mau menjerat, diangkatnya bila ku jatuh, dibimbingnya ku tak sesat. Oh Yesus tahu yang ku perlu, ya Tuhan tahu yang ku perlu. Diberi lengkap semua keperluanku, Tuhan tahu yang ku perlu. Bila teman tiada setia, bila gelap sekitarku, dengan lembut ku dipegangnya, karena Tuhan besertaku. Oh Yesus tahu yang ku perlu, ya Tuhan tahu yang ku perlu. Diberi lengkap semua keperluanku, Tuhan tahu yang ku perlu. Oh Yesus tahu yang ku perlu, ya Tuhan tahu yang ku perlu. Diberi lengkap semua keperluanku, Tuhan tahu yang ku perlu. Iya, Tuhan tahu yang kita perlukan, saudara sekalian. Dia, sekali lagi seperti saya katakan di awal tadi, bahwa dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah mengantuk, dia selalu tahu apa yang kita perlukan. Ya, selalu bersyukur saudara sekalian. Nah, terima kasih pada beberapa orang saudara tadi, teman-teman, yang boleh bersama-sama dengan saya menyanyikan pujian ini. Kiranya boleh memberkati jemaat sekalian. Baik saudara-saudara sekalian,
kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini, hari Kamis 21 Mei tahun 2020. Kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan kami, Tuhan Yesus ke surga. Tuhan, kami beribadah secara online pada saat ini di rumah kami masing-masing. Kami berharap dan kami mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kami semua dengan konsentrasi yang baik yang berasal daripada Allah, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu secara baik pada saat ini. Hamba-Mu khususnya yang ada kesempatan menyampaikan kebenarannya, firman-Mu, kiranya Roh Kudus mengurapinya secara khusus. Berfirmanlah pada kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang kita dengarkan dalam rangka hari kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini terambil dari kitab Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ada satu ayat lagi yang lain yang perlu kita baca pada saat ini, yaitu dari Injil Markus pasal 16 ayat 19. Bunyinya adalah, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Demikian firman Tuhan yang kita coba renungkan pada saat ini, saudara-saudara sekalian. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, lalu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, secara historis, secara sejarah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus naik ke surga ini adalah 40 hari setelah hari raya Paskah, setelah kebangkitannya. Emang ada orang tertentu mengatakan bahwa Yesus naik ke surga atau terangkat ke surga adalah ketika di kayu salib, ada orang yang disalib yang mirip seperti Yesus, dan pada saat itulah Yesus diangkat ke surga. Tapi itu kata orang, tapi kata firman Allah, ya manusia boleh berubah, firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Tapi kalau kata firman Tuhan yang kita renungkan ini, ada berbagai tempat firman Tuhan mengatakan ya, bahwa Yesus setelah dia disalibkan, dan benar-benar Yesus yang disalib, lalu dia mati dan bangkit pada hari ketiga hari raya Paskah. Setelah bangkit sampai kenaikannya itu ada 40 hari baru dia naik ke surga. Dan saudara sekalian, selama 40 hari itu dia menampakkan diri paling tidak 10 kali, dan paling tidak kepada 500 orang, paling tidak. Lebih bisa kalau kurang tidak. Artinya begitu banyak saksi yang menyaksikan perihal penyaliban, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikannya ke surga. Begitu banyak saksinya. Sehingga ada orang mengatakan, lebih sulit membuktikan bahwa Yesus tidak pernah disalib, bahwa Yesus tidak pernah mati, bahwa Yesus tidak pernah bangkit, dan bahwa Yesus tidak pernah naik ke surga. Lebih sulit membuktikan hal itu daripada sebaliknya, membuktikan bahwa dia disalibkan, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Itu mudah karena begitu banyak fakta yang mengatakan, selain daripada Alkitab, sejarah secara historis, bahkan di luar Alkitab juga banyak yang mendukung akan hal itu. Saudara sekalian, mengapa harus seperti itu? Memang Allah kita harus menjadi manusia dan berdiam bersama-sama dengan manusia, bergaul bersama-sama dengan manusia, melaksanakan karyanya bersama-sama dengan manusia, menunjukkan bahwa dia Allah yang bermujizat, di mana tidak ada yang bisa melakukan seperti apa yang Yesus lakukan di dunia ini. Karena apa? Karena memang dia adalah Allah benar-benar. Dan pada saat ini hari kenaikan Tuhan, nah kita sudah bacakan firman Tuhan tadi, kita akan melihat yang pertama sini suatu fakta historis, bahkan oleh kita dikatakan mereka lalu berpisah dan Yesus terangkat ke sorga.
Ya, dikatakan di ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saudara, dengan segala kerendahan hati saya sangat bersyukur kalau saya dengan ibu, bahkan dengan anak juga mengunjungi Yerusalem baru-baru ini, tepatnya pada bulan Februari yang lalu. Salah satu hal yang sangat membuat saya terharu adalah ketika saya berdoa bersama teman-teman di tempat yang konon diakui sebagai jejak kaki Tuhan Yesus terakhir di bumi, dan kita berdoa di situ, rasanya sangat mengharukan. Ya, artinya secara historis, secara faktual, manusiawi, Yesus pernah bergaul bersama-sama dengan manusia, lalu dia naik ke sorga di sebuah bukit, namanya Bukit Zaitun, daerah Betania pada saat itu. Ya, dia naik ke sorga, maknanya apa, saudara sekalian? Seperti katakan di ayat 51. Bahwa dia naik ke sorga berarti dia kembali kepada habitatnya, kembali kepada asal usulnya. Yesus itu adalah dari sorga turun ke bumi, dan sekarang dia kembali lagi ke sorga, dari mana dia sesungguhnya berasal. Ya, kita merayakan hari kenaikan Tuhan ke sorga itu adalah kita merayakan kembali betapa dia adalah Allah yang pernah turun ke bumi, kemudian naik kembali ke asal muasalnya, ke tempatnya di mana seharusnya dia berada. Ya, semuanya merupakan simbol, saudara, sebenarnya kiasan. Ya, kiasan Alkitabiah mengatakan ya naik. Sebenarnya kalau Yesus itu kan ada di mana-mana, berada kapanpun. Ya, dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada segenap alam di mana-mana dia ada. Tapi ini adalah lambang, ya, lambang atau lambang bahwa kiasan bahwa dia kembali kepada habitatnya, asal usulnya, kembali ke sorga. Karena dia adalah sebenarnya adalah ilahi, bersifat ilahi, Allah sendiri yang telah bergaul bersama manusia, dia kembali ke surga. Nah, jadi naik ke surga sebenarnya ini merupakan bagian daripada pengakuan iman rasuli, pengakuan iman yang dicoba disarikan dari seluruh Alkitab oleh anak-anak Tuhan, semuanya disarikan menjadi pengakuan iman rasuli, bahkan boleh dikatakan menjadi syahadat kita pada saat ini, ya. Percaya kepada Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia, naik ke sorga di sini dikatakan, lalu kemudian duduk di sebelah kanan Allah. Karena kita memperingati hari kenaikan Tuhan ke sorga, maka kita perhatikan apa dia naik ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, kembali lagi saya katakan, kata duduk di sebelah kanan Allah, kalau cara manusia, pemikiran kita yang terbatas, duduk berarti ada tempat tersendiri, berarti dikuasai oleh ruang dan waktu. Dia duduk tempat tersendiri. Sebenarnya bukan itu pengertiannya, ya. Duduk berarti tempat tersendiri, dan hanya di situ berarti dia tidak ada tempat yang lain. Karena Tuhan kita itu melingkupi segala hal, di segala zaman, di segala sesuatu. Nah, itu kembali lagi merupakan kiasan saja. Orang Yahudi biasa mengatakan di sebelah kanan itu berbeda dengan sebelah kiri. Sebelah kanan itu adalah simbol daripada kekuasaan. Kekuasaan. Sebelah kanan, ya, tidak dikatakan di atas, di bawah, di kiri, dan seterusnya, di depan, di belakang. Tapi sebelah kanan adalah simbol daripada kekuasaan. Kalau saudara ingin melihat buktinya itu, sebenarnya itu ada di Mazmur 118 ayat 16, saudara bisa lihat itu. Nah, itu adalah simbol kekuasaan, lambang daripada kekuasaan. Jadi kalau katakan dia duduk sebelah kanan Allah, itu lambang kekuasaan Yesus, Sang Mesias, sebagai pemegang otoritas tertinggi dan yang sejati. Pemegang otoritas tertinggi dan sejati. Dia kembali kepada habitatnya. Memang dia adalah pemegang otoritas tertinggi dan sejati, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Itu artinya sebelah kanan itu merupakan kiasan, saudara, ya. Kiasan, atau boleh katakan secara figuratif digambarkan, atau dikatakan secara alegori digambarkan, ya. Sebelah kanan artinya menempati posisi yang sangat penting, otoritas tertinggi. Nah, itu sebelah kanan. Itu. Jadi sudah dua, ya. Yang pertama dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, dan satu lagi pada saat ini saya ingin menambahkan kepada kita, dan akan datang dari sana. Nah, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saya bersyukur, saya pernah mendengar, dan ini tidak salah, saya yakin tidak salah. Saudara-saudara kita dari umat Islam juga percaya bahwa suatu saat dia akan datang kembali, Mesias akan datang kembali.
Nah, jadi kalau kita mengakui, merayakan pada saat ini dia naik ke sorga, dan pada saat nanti dia akan datang kembali, sekarang dia di sorga dan masih hidup terus. Yang hidup kekal selama-lamanya apa kalau bukan Allah? Nah, Yesus itu juga adalah Allah, Tuhan, ya Allah. Dan dia datang kembali sebagai hakim yang adil. Kalau hakim di dunia ini tidak ada yang adil, tidak ada. Hakim yang adil hanyalah Allah sendiri. Dan itu kita kenali dalam Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan dia akan datang kembali. Nah, sekarang tugas kita, karena dia akan datang kembali, maka kita siapkan sikap kita, sifat kita, kehidupan kita, agar kita boleh berkenan di hadapan Allah. Dia datang dikatakan seperti pencuri di tengah malam. Kita siap sedia, kapan saja kita siap. Terserah Tuhan mau panggil apa. Saya berdoa dan kita semua boleh saling mendoakan, mudah-mudahan kita sehat, terus sehat. Ya, bahkan oleh wabah COVID-19 pada saat ini yang melanda seluruh dunia ini, bahkan ada informasi mengatakan ini akan tetap ada di dunia ini, ya kita tidak tahu apapun yang terjadi. Tapi apapun yang terjadi, saudara, pastikan bahwa kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus tidak dikuasai oleh maut sekalipun. Bagi anak-anaknya juga Tuhan Yesus mempersiapkan hidup yang kekal. Pada saatnya tidak dikuasai oleh maut, oleh apapun. Nah, kita tetap ada di dalam iman kita, apapun yang terjadi, tetap berjalan dalam iman kita, hidup firman Allah, beribadah, berdoa, baca kita, supaya kita dikuatkan. Sehingga kapanpun Yesus datang kedua kalinya untuk menghakimi, menjadi hakim yang adil bagi kita sekalian, kita siap menerima. Ya, kita siap menerima kapanpun dia datang untuk memanggil para salehnya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita belajar 3 hal, paling tidak 3 hal dari pengakuan iman rasuli tadi ya, bahwa dia naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, lalu akan datang kembali nanti pada saatnya. Nah, sekarang posisi kita adalah dalam rangka menunggu bahwa dia akan datang kembali. Posisi kita adalah mempersiapkan diri kita agar kapanpun Tuhan datang, kita selalu siap sedia sebagai orang beriman, orang yang takut akan Allah, yang beribadah secara benar, yang hidup senantiasa memperhatikan bagaimana kita harus hidup sebagai orang Kristen di hadapan Allah. Bukan sekedar nama saja, Kristen, pengikut Kristus. Di mana dan kapanpun, dimanapun kita berada, kita adalah sebagai pengikut Kristus yang senantiasa hidup melaksanakan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan pada saat ini. Tetap semangat di dalam Tuhan yang hidup kekal selama-lamanya dan yang nanti akan kembali datang untuk menjemput para salehnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kami sudah mendengarkan sabda-Mu pada saat ini. Sabda yang singkat dan sederhana. Kami mohon otoritas ilahi lebih lanjut menolong kami untuk memperoleh firman Allah secara marifat yang langsung daripada Allah sendiri mengajari kami. Kemudian untuk menghidupi sabda-Mu secara baik. Bahkan di tengah-tengah wabah COVID-19 pada saat ini, kami mau secara waspada menghadapi hidup ini. Bukan berarti takut, karena Yesus sudah cukup bagi kami menjamin hidup kekal selama-lamanya dalam hidup kami ini. Namun kami tetap harus waspada, karena firman-Mu selalu mengatakan bahwa kami harus waspada juga. Bapa di sorga, kami melihat begitu banyak korban di seluruh dunia ini, bahkan ratusan ribu orang, dan masih terus berlanjut. Bahkan ada informasi kami dengar bahwa ini akan terus ada di dalam bumi ini. Bapa di sorga, ajar kami tetap berpegang kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kalau Tuhan di pihak kami, siapakah yang menjadi lawan kami? Ketika kami berjalan sesuai dengan firman Allah, maka tidak ada satu hal pun, satu pihak pun yang bisa mengambil keselamatan dari diri kami, mengambil sukacita di dalam diri kami sebagai anak-anak Allah. Agar ajar kami bertahan di dalam iman yang benar, mengimani Allah melalui mulut kami, melalui sikap kami, dan kehidupan keseharian kami juga. Dan hidup waspada dan berencana itu juga merupakan firman Tuhan. Bapa di sorga, oleh karena itu kami berdoa untuk jemaat kami semuanya pada saat ini. Berdoa untuk komisi sekolah minggu, berdoa untuk komisi remaja, berdoa untuk komisi pemuda, komisi ibu-ibu perempuan, komisi bapak. Tuhan, kami berdoa untuk mereka semuanya. Secara manusia kami tidak bisa berhubungan langsung dan sharing firman Allah pada mereka secara langsung. Kami mohon hikmat marifat daripada Allah yang melampaui segala akal berbicara kepada segenap jemaat-Mu satu demi satu.
kuatkan mereka agar mereka tetap survive di dalam iman percaya mereka kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka senantiasa terhibur oleh kuasa Roh Kudus yang senantiasa bersama-sama dengan mereka. Secara fisik, secara lahiriah, kami tidak bersama-sama dengan Yesus, tapi Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan kami, mengajar kami senantiasa agar kami menjadi orang yang takut akan Allah dalam kehidupan kami senantiasa. Kami berdoa secara khusus untuk majelis gereja kami, majelis gereja GKIB Bukit Hermon. Kami berdoa untuk Bapak Markus sebagai ketua majelis kami. Bapa di sorga, kekuatan, hikmat, marifat ilahi bersama-sama dengan dia untuk tetap memimpin kami secara manajemen gereja kami, Tuhan. Tetap memiliki gereja yang menyembah Allah, yang tetap beriman yang kokoh pada Allah, dan pakai hamba-Mu sendiri sebagai gembala sidang yang Tuhan percayakan di tempat ini untuk bekerjasama dengan baik, dengan solid bersama majelis gereja kami, dengan semua anggota, semua yang bekerja semuanya, sehingga kami boleh semakin memuliakan Tuhan dalam pelayanan kami melalui majelis gereja kami GKIB Bukit Hermon. Dan kami para majelis ini khususnya boleh menjadi teladan bagi jemaat kami dalam hidup keberimanan kami. Pada akhirnya Bapa di sorga, kami berdoa pada saat ini untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Suatu tugas yang tidak terlalu mudah, tugas yang berat bagi presiden kami khususnya, Bapak Presiden Jokowi. Bapak tolong dia Bapak dengan hikmat daripada Engkau, kekuatan daripada Tuhan, berikan kesehatan kepadanya juga untuk boleh mengelola negara kami dengan baik. Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, memberkati keluarga besar, warga negara kami, Republik Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke. Semuanya Tuhan bimbing, Tuhan khusus Presiden kami, Wakil Presiden, dan semua jajarannya Tuhan pakai secara luar biasa di dalam tangan kasih. Terpujilah nama Bapa di sorga kekal selama-lamanya. Kami percaya doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan sudah dengarkan, karena kami sudah sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya mengajak jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Baik, sebagai warga Mennonite, mari kita ucapkan bersama-sama komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Baik, selanjutnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Akhirnya saudara sekalian, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri puji.
pujian Bapa, Anak, dan Roh Suci.